Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Jumpa lagi dengan Mimin Oni di sini. Pada video kali ini Mimin akan mereview sebuah film Jepang keluaran Netflix yang berjudul Homunculus, tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pria yang mampu melihat hal-hal aneh dengan mata kirinya setelah dijadikan sebuah objek eksperimen seorang dokter maniak. Oke, tanpa basa-basi lagi, mainkan intronya. Di suatu pagi, seorang pria bernama Nakoshi baru saja terbangun dari tidurnya. Ia tertidur di dalam mobil yang sudah ia anggap sebagai rumah, karena Nakoshi adalah seorang tunawisma. Selain itu, tanpa alasan yang diketahui ia pun telah kehilangan ingatannya. Namun meskipun hidup bergelandang, ternyata Nakoshi memiliki banyak uang. Hanya saja ia tak tahu siapa dirinya dan apa yang terjadi pada masa lalunya. Di hari kematian sahabatnya, teman sesama tunawismanya yang lain pun mengungkapkan bahwa Nakoshi adalah pria yang tak bisa merasakan emosi. Jangankan ikut berduka, bahkan ia tak berekspresi apapun saat mendengar kematian sahabatnya. Suatu malam, kaca mobilnya diketuk oleh seorang pria yang tak dikenal. Pria itu tiba-tiba menawarinya untuk menjadi objek eksperimen dengan imbalan yang cukup besar. Si pria itu menjelaskan bahwa eksperimen yang dimaksud adalah trepanasi, yaitu mengebor lubang kecil di tengkorak manusia yang tak akan membahayakan otak. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan 90% potensi otak manusia, dan bisa jadi itu bisa mempertajam intuisi atau bahkan membuka indera keenam. Mendengar ide gila itu tentu saja Nakoshi menolak dan menyuruhnya mencari orang lain yang lebih membutuhkan uang. Namun si pria itu bersikeras untuk memilihnya. Si pria itu ternyata mengetahui perihal Nakoshi yang tak bisa merasakan emosi dan juga telah kehilangan ingatannya. Ia pun mengatakan bahwa mungkin dengan eksperimen ini Nakoshi bisa mendapatkan kembali ingatannya dan membuatnya merasa lebih hidup. Lalu ia pun pergi. Keesokan harinya Nakoshi diberitahu bahwa mobilnya sudah diderek paksa dari jalanan oleh seseorang. Dan ternyata, itu adalah ulah si pria aneh kemarin. Si pria itu pun kembali menjanjikan akan memberikan Nakoshi 7 hari alasan untuk hidup. Singkat cerita Nakoshi pun setuju langsung dibawa menuju kediaman si pria aneh tersebut. Di ruangan yang tampak menyeramkan itu, pria itu menjelaskan bahwa trepanasi telah dilakukan sejak zaman Neolitikum. Ia pun memperkenalkan diri sebagai seorang dokter magang bernama Ito Manabu. Ia mengaku sebagai anak dari seorang pimpinan sebuah rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa ia hanya ingin mempelajari lebih jauh tentang manusia. Ia berkata dengan melubangi sedikit tengkorak, itu akan melancarkan peredaran darah kotak dan akan mengaktifkan otak seperti baru lahir. Hal itu akan memunculkan kemampuan yang belum pernah digunakan. Itulah prinsip utama trepanasi. Lanjut, akhirnya pembedahan pun dilakukan. Di hari berikutnya Nakoshi pun terbangun dan mendapati dirinya telah berada di mobilnya kembali. Di sana juga terdapat sejumlah uang yang dijanjikan dan juga sebuah memo dari Ito yang mengajaknya makan bersama. Di hari kedua pasca operasi, terlihat Ito dan Nakoshi tengah makan bersama. Nakoshi mengembalikan uangnya karena ia telah memiliki banyak uang. Ito pun menjelaskan bahwa Nakoshi akan menjalani serangkaian tes selama 7 hari ke depan. Dokter itu mengakui tujuan utamanya melakukan eksperimen adalah untuk menepis kepercayaan akan hal-hal gaib dan ingin meyakini bahwa semuanya bisa dijelaskan dengan otak. Sekembalinya dari makan malam, mereka pun berpisah. Nakoshi pun berjalan-jalan di pusat kota. Tiba-tiba saja angin bertiup dan membuat matanya kemasukan debu. Nakoshi pun berusaha mengusap sebelah matanya. Namun tiba-tiba, ia melihat seorang pria di depannya menjadi tipis seperti kertas. Tapi saat membuka kedua matanya, semuanya kembali normal seperti semula. Keanehan pun berlanjut saat ia mencoba melihat seorang wanita yang sedang berdiri di depannya dengan sebelah mata. Terkejut oleh penglihatannya, Nakoshi pun mencoba menutup sebelah matanya dan melihat ke arah orang-orang yang tengah berlalu lalang. Seketika semua orang tampak berubah menjadi sosok yang sangat aneh. Nakoshi yang syok tak sengaja menabrak seorang bos Yakuza. Saat ia menoleh,
Nakoshi pun dikagetkan oleh penampakan bos Yakuza tersebut. Di mata Nakoshi, bos Yakuza itu tampak sebagai sesosok robot raksasa. Hal itu membuat Nakoshi lagi-lagi tanpa sengaja mendorongnya. Sontak kelompok Yakuza itu pun sangat marah dan menyeret Nakoshi dari sana. Di sebuah gang sepi, bos Yakuza tersebut berniat memotong jari kelingking Nakoshi untuk memberinya pelajaran. Namun dalam pandangan Nakoshi justru si bos tersebut akan memotong kelingkingnya sendiri menggunakan sabit. Nakoshi pun berusaha menghentikannya sementara para Yakuza itu pun keheranan. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba tangan bos Yakuza itu pun gemetar dan sulit dikendalikan. Bahkan tanpa sadar, air mata pun menetes di pipi bos mafia tersebut. Anak buahnya pun panik sekaligus heran melihat keadaan bos mereka. Alhasil si bos beserta anak buahnya pun kabur meninggalkan Nakoshi sendirian. Malam itu juga Nakoshi melaporkan pengalamannya kepada Ito. Ito pun sangat excited atas kemampuan yang dimiliki Nakoshi. Ia pun meminta agar Nakoshi melihat jika ada keanehan yang tampak pada dirinya juga. Namun saat Nakoshi mencoba melihatnya dengan sebelah mata, ia bahkan tak melihat apa-apa. Ito pun tampak kecewa. Keesokan harinya Ito menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi pada Nakoshi adalah homunculus. Istilah homunculus merupakan sebutan dari manusia buatan yang diciptakan oleh alkimia, dan juga bisa digunakan sebagai istilah manusia mini dalam otak. Ia menjelaskan bahwa sosok aneh yang dilihat Nakoshi adalah bentuk dari sumber stres atau bentuk trauma seseorang. Dengan kata lain, Nakoshi memiliki kemampuan untuk melihat trauma dan isi hati orang lain. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi tim park dewasa yang diisi oleh talent khusus siswi-siswi SMA. Ito pun meminta Nakoshi untuk melihat apakah ada satu di antara mereka yang memiliki keanehan. Dan benar, ada satu gadis yang disebut Nakoshi sebagai monster pasir. Singkat cerita, Ito dan Nakoshi diam-diam mengamati gadis itu di sebuah kafe. Ito pun memutuskan untuk melakukan kontak dengan gadis itu dan meminta Nakoshi untuk mengamatinya. Begitu diamati, tampaklah perlahan dari kaki gadis tersebut mengalir butiran pasir yang mulai menyatu membentuk tubuh Ito. Dan tak lama kemudian gadis itu pun pergi. Sepeninggalnya, Nakoshi pun menghampiri Ito dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ternyata di sekujur tubuh itu telah terdapat bintik-bintik merah yang segera berusaha disembunyikannya. Ito Oun menyerahkan ponsel si gadis yang berhasil ia curi dan menyuruh Nakoshi untuk menyelidikinya. Lalu dengan tergesa-gesa si dokter magang itu pun berlalu. Malam harinya Nakoshi mendapatkan notifikasi pesan yang bertubi-tubi di ponsel gadis itu. Dan ternyata itu adalah pesan dari ibunya. Nakoshi pun melihat-lihat Instagram gadis itu dan menemukan akun rahasianya. Di dalam akun itu terdapat foto-foto penuh darah dan luka-luka gadis tersebut. Caption-captionnya menyiratkan bahwa si gadis merupakan seorang masokis yang gemar melukai dirinya sendiri. Saat tengah melihat-lihat, tiba-tiba ia didatangi kelompok Yakuza tempo hari dan membawa Nakoshi ke markas mereka. Di sana, ia pun diajak bicara empat mata oleh si bos. Nakoshi mengaku bahwa ia melihat sesosok robot pada diri si bos dan memastikan kembali dengan mata kirinya. Kini ia melihat seorang anak bersembunyi di dalam tubuh robot tersebut. Semakin marah bos Yakuza itu maka semakin terbukalah perisai robotnya. Dan sosok anak kecil dalam tubuhnya pun semakin terlihat. Akhirnya terungkap pada saat ia kecil, si bos Yakuza itu pernah memotong jari kelingking sahabatnya menggunakan sabit hanya karena memperebutkan sebuah robot mainan. Karena tak mampu meminta maaf, maka itu jadi penyesalan baginya hingga membuatnya menjadi seorang Yakuza. Dan selama ini ia memotong jari kelingking orang-orang untuk menutupi rasa bersalahnya. Setelah Nakoshi menguak sosok anak kecil di balik robot tersebut, kini tampaklah kedua sosok si bos yang menangisi dosa masa lalunya. Mulai hari itu bos Yakuza itu memutuskan untuk berhenti jadi Yakuza dan memotong jari kelingkingnya sendiri sebagai sumpah. Saat Nakoshi melihatnya kembali, sosok robot yang terlihat sebelumnya pun menghilang. Sekembalinya dari markas Yakuza, Nakoshi pun tiba-tiba tergerak untuk mengunjungi tenda sahabat tunawismanya yang sudah meninggal dulu. Ia pun terkejut mendapati air mata tanpa sadar mengalir di pipinya. Apakah itu berarti Nakoshi mulai bisa merasakan emosi? Saat Nakoshi tengah makan malam bersama tunawisma lainnya, tiba-tiba ia dihubungi oleh si gadis SMA yang menginginkan ponselnya kembali. Gadis itu pun menemui Nakoshi di dalam mobilnya,
Gadis itu tampak marah tatkala mengetahui bahwa Nakoshi telah seenaknya melihat isi ponselnya. Ia pun menghina Nakoshi sebagai seorang gelandangan yang kacau. Nakoshi yang mulai jengkel pun membuka aib si gadis sambil terus mengamati dengan mata kirinya. Perlahan seiring perubahan isi hatinya, sosok si gadis pun mulai berubah menjadi manusia pasir. Nakoshi pun menemukan fakta bahwa selama ini gadis itu menjadi wanita nakal sebagai cara untuk memberontak dari orang tuanya. Sosok manusia pasir si gadis pun mulai menyeret Nakoshi untuk mantap-mantap dengannya, dan nyaris membuat Nakoshi tenggelam di lautan pasir. Namun saat Nakoshi melihat ke kakinya, tampak darah mengalir dari sela-sela pasir yang artinya si gadis mulai menunjukkan wujud aslinya. Nakoshi menghisap darah di kaki gadis itu. Si gadis itu tak terima dan berusaha merebut kembali darahnya yang ada di mulut Nakoshi. Pada scene ini, jujur Mimin pun merasa ini cukup absurd. Mau heran, tapi ini film Jepang, ya sudahlah ya. Si gadis pun berteriak kesakitan seiring luruhnya pasir itu dari tubuhnya. Ternyata, ibu si gadis ternyata diam-diam mengikutinya dan dengan mengendap-endap mencoba mengintip ke dalam mobil. Si gadis yang kesal menutupi jendela dengan kakinya dan membuat sang ibu pun pergi. Sekarang si gadis itu terlihat lega dan sosok pasirnya pun telah menghilang. Di hari keempat, Nakoshi terkejut mendapati sebagian tangan dan kakinya berubah menjadi robot dan pasir. Ia pun segera menemui Ito di rumah sakit. Saat menunggu di ruang tunggu, tiba-tiba ia melihat sosok wanita berwajah rata yang duduk di depannya. Nakoshi yang terperanjat pun ikut membuat wanita itu kaget. Saat Nakoshi melihatnya lagi, ia merasa seperti mengenal wanita itu sebelumnya. Tapi tiba-tiba Ito pun datang dan membawanya pergi dari sana. Di kediamannya, Ito berkesimpulan bahwa kemampuan Nakoshi telah membantu orang-orang untuk menyingkirkan sumber stres mereka. Tapi sebagai gantinya, sumber stres mereka kini berpindah pada Nakoshi. Hal itu karena orang-orang yang disembuhkan Nakoshi memiliki kesamaan dengan Nakoshi. Hanya homunculus yang bisa melihat homunculus lainnya. Yang artinya, mungkin saja sebenarnya Nakoshi pun memiliki homunculusnya sendiri. Nakoshi pun berusaha menyangkal. Ia tak terima disamakan dengan para monster itu. Tapi faktanya saat mereka sembuh, masalah Nakoshi pun mulai bermunculan. Ito menunjukkan foto seorang wanita asing yang juga pernah menjalani trepanasi. Wanita itu membuat lukisan diri yang tampak seperti monster, dengan bagian tubuh yang berbeda-beda. Wanita itu pun akhirnya bunuh diri karena stres. Mendengar hal itu, Nakoshi pun marah karena ia tak ingin mengalami hal yang sama. Ia pun meminta Ito untuk segera menutup lubang di kepalanya. Si dokter itu pun setuju namun dengan satu syarat. Sebelum menutupnya, untuk terakhir kalinya Ito meminta Nakoshi melihat homunculus yang ada dalam dirinya. Meski sebenarnya Nakoshi melihat sosok Ito yang berupa manusia air, namun ia berbohong dengan mengatakan tak melihat apa-apa. Malamnya, saat tengah merenung, Nakoshi menemukan kartu namanya dan di sana terdapat tulisan nama Nanako. Ia pun teringat akan kilasan masa lalunya. Di masa lalu, ia merupakan seorang pria mapan yang dikelilingi para gadis. Namun ada satu gadis yang menarik perhatiannya dari kejauhan. Ia pun mendekati gadis itu dan memperkenalkan dirinya. Si gadis itu menuliskan namanya di kartu nama Nakoshi, dan entah mengapa ia mengatakan bahwa Nakoshi adalah orang yang kosong. Nakoshi merasakan perasaan yang berbeda. Nakoshi pun sampai rela mencegat mobil gadis itu. Singkat cerita hubungan mereka pun berlanjut dan hidup bahagia. Ternyata, sosok gadis yang memiliki homunculus berwajah rata itu adalah Nanako, gadis yang dulu ia cintai. Keesokan harinya, Nakoshi menunggu di depan rumah sakit berharap agar Nanako muncul di sana. Begitu melihat gadis itu muncul, Nakoshi pun segera menemuinya dan menanyakan apa benar ia adalah Nanako. Ternyata si gadis juga tak mengingat siapa dirinya. Ia pun mengalami amnesia seperti Nakoshi. Nakoshi pun mengajak Nanako ke kediaman lama mereka dan menjelaskan semuanya. Mereka pun akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Nakoshi pun terbangun bersama Nanako yang masih terlelap di sisinya. Ia pun merasa sangat bahagia karena akhirnya menemukan kembali belahan jiwanya. Namun betapa kagetnya Nakoshi begitu melihat bekas pembedahan di dahi Nanako. Itu artinya, Nanako pun tengah dijadikan objek eksperimen oleh Ito. Nakoshi pun marah dan buru-buru menemui Ito di kediamannya. Namun Nakoshi tak menemukan si dokter magang itu di sana. Tak lama kemudian Ito pun menghubunginya.
Nakoshi mengatakan eksperimen itu telah gagal karena kini sosok homunculus pada dirinya telah menghilang. Namun itu justru senang, karena itu membuktikan bahwa yang terlihat di dunia ini hanyalah ilusi yang diciptakan otak manusia. Dengan menghilangnya homunculus Nakoshi, itu artinya mungkin Nanako lah yang telah menyerapnya. Nakoshi pun syok mendengar hal tersebut. Sementara itu, Ito pun tiba di kediaman Nakoshi dan menemui Nanako. Namun, ia justru memanggil Nanako dengan nama Chihiro. Nakoshi yang tak ingin Nanako bernasib tragis seperti objek eksperimen sebelumnya, memutuskan untuk melubangi tengkoraknya sendiri agar ia bisa melihat homunculus lagi. Setelah berhasil mengebor kepalanya, ia akhirnya bisa melihat kembali tangan robot dan kaki pasirnya lagi. Saat Nakoshi kembali ke apartemennya, ia melihat Nanako tengah menatap kosong ke depan. Saat ia mencoba melihat homunculus Nanako dengan mata kirinya, ia melihat wajah Nanako mulai berubah menjadi wajah wanita lain yang tak dikenalnya. Nanako pun mengakui bahwa sebenarnya bukan Nanako dan ia yang telah menyebabkan kematian Nanako yang asli. Di masa lalu, Chihiro dan pasangannya tengah bertengkar di dalam mobil. Karena kesal, Chihiro pun berusaha melompat dari mobil mereka yang tengah melaju. Pacar Chihiro pun berusaha menghentikannya. Namun hal itu membuatnya kehilangan fokus dan tak sengaja menabrak Nanako dan Nakoshi yang tengah berlari ke tengah jalan. Chihiro pun syok menyaksikan Nanako yang terluka parah dan Nakoshi yang berusaha meraihnya. Pada akhirnya Nakoshi pun mengingat sosok asli Nanako yang ia cintai. Dan terungkaplah alasan mengapa malam itu Nanako berlari ke tengah jalan. Nanako kecewa pada ketidakpedulian Nakoshi padahal ia baru saja keguguran. Nanako pun berlari menghindari Nakoshi yang berusaha mengejarnya. Alhasil mereka pun tertabrak oleh mobil. Pada saat kecelakaan itu, Nakoshi pun sempat melihat wajah Chihiro sebelum akhirnya ia pingsan dan melupakan segalanya. Chihiro pun akhirnya meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Nakoshi pun memaafkannya dan berusaha menerima masa lalunya. Setelah menenangkan gadis itu, Nakoshi pun segera menemui Ito. Ternyata itulah yang menceritakan pada Nanako perihal insiden masa lalunya, dan heran, mengapa Nakoshi sama sekali tak keberatan untuk memaafkan Chihiro. Nakoshi pun akhirnya mengatakan sosok homunculus yang dimiliki Ito. Homunculus itu berupa air yang di dalamnya terdapat seekor ikan emas. Ito berusaha menyangkal dengan mengatakan itu hanya ilusi yang diciptakan otak Nakoshi. Namun begitu Nakoshi mengungkap luka hatinya, Ito tak dapat berkutik. Ternyata semenjak kecil ayah Ito tak pernah memberinya perhatian, dan lebih memperhatikan ikan emas kesayangannya dibanding putranya sendiri. Ito pun sampai berusaha untuk menjadi ikan emas hanya agar ayahnya mau melihatnya. Namun ia akhirnya muak, dan membunuh ikan emas kesayangan ayahnya tersebut. Nakoshi mengatakan bahwa sebenarnya homunculus bukan masalah lagi, karena sebenarnya mereka berdua hanya ingin dilihat dan tak mencoba melihat orang lain. Hikmahnya, jika saja mereka mencoba melihat orang lain, maka mereka bisa menciptakan dunia. Ito pun tak dapat menahan air matanya lagi dan menangis di pelukan Nakoshi. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Terlihat Ito yang memutuskan mengebor kepalanya sendiri dan berjalan menuju atap. Ia pun tertawa karena kini ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sementara itu, Nakoshi pun terlihat bahagia bersama Chihiro sebagai sepasang kekasih. Iseng-iseng Nakoshi mencoba melihat wajah Chihiro dengan mata kirinya. Ternyata kini yang terlihat hanyalah wajah Chihiro yang normal. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan film pun usai. Ending yang sungguh membaperkan. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol like, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.